Ini adalah panduan pengaturan OpenClaw yang aman. Saat ini ada lebih dari 42.000 instance OpenClaw yang terbuka di internet publik, sebagian besar tanpa autentikasi sama sekali. Saya Matt, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur OpenClaw dengan benar. Baik Anda baru pertama kali mengatur atau sudah menjalankannya dan ingin mengamankannya. Panduan ini mencakup keduanya. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki OpenClaw yang berjalan 24 jam non-stop di server aman milik Anda sendiri dengan batas pengeluaran, kontrol izin, dan manajemen kredensial yang tepat. Sekarang, sebelum kita mengatur semuanya, ada beberapa detail penting yang perlu Anda pahami. OpenClaw adalah asisten AI pribadi yang berjalan di server milik Anda sendiri. Anda dapat berkomunikasi dengannya melalui Telegram, WhatsApp, atau aplikasi pesan lainnya, dan ia dapat melakukan berbagai hal nyata, menjalankan perintah terminal, membaca dan menulis file, mengirim pesan atas nama Anda, menjelajah web, bahkan menelepon orang untuk Anda. Kekuatan itulah yang membuatnya berguna, namun itu juga yang membuatnya berisiko. Salah satu pengguna OpenClaw pernah mengalami bot mereka membagikan seluruh sistem file ke grup chat setelah menerima prompt berbahaya. Pengguna lain pernah terbangun dengan tagihan API ratusan dolar karena bot yang terjebak dalam loop percobaan ulang semalaman. Dan saat ini, tim OpenClaw sendiri mengatakan belum ada cara yang benar-benar aman untuk menjalankan ini. Jadi pendekatan kami sederhana. Anggap saja sesuatu bisa saja salah dan atur semuanya agar ketika itu terjadi, kerusakannya bisa dibatasi dan Anda dapat pulih dengan mudah. Anda punya beberapa pilihan tempat untuk menjalankan OpenClaw. Pertama, komputer pribadi Anda. Ini gratis dan mudah untuk memulai, tetapi agen tersebut hidup berdampingan dengan file pribadi Anda, riwayat browser, kata sandi, kunci SSH, semuanya. Jika agen tersebut tertipu atau salah konfigurasi, ia memiliki akses ke semua itu. Kedua, layanan container cloud. Cloudflare, Workers, Railway, dan sebagainya. Ini memiliki isolasi yang baik dan seringkali sudah sandbox secara default, namun pengaturannya lebih teknis dan lebih sulit dikelola bagi pemula. Jadi terakhir, kita punya VPS atau Virtual Private Server. Ini adalah mesin terisolasi milik Anda sendiri di cloud. Agen Anda berjalan di sana dan mesin pribadi Anda tetap tidak tersentuh. Jika OpenClaw merusak sesuatu, Anda bisa mengembalikan dari backup atau cukup hapus server tersebut sepenuhnya. Data pribadi Anda tidak pernah berada dalam risiko. Jadi untuk kebanyakan orang, ini adalah pilihan yang tepat. Ini memberi Anda isolasi, pembatasan, dan kemampuan pemulihan dalam satu paket. Secara pribadi, saya merekomendasikan VPS dari Hostinger karena mereka memiliki template deployment OpenCloud satu klik dengan Docker. Jadi Anda bisa menjalankan bot Anda tanpa perlu menggunakan terminal atau menulis satu baris kode pun. Dan mereka juga menangani beberapa aspek keamanan dasar secara otomatis. Baiklah, sekarang mari kita siapkan server kita. Saya akan menjelaskan proses pembelian dan menunjukkan bagian-bagian terpentingnya. Gunakan tautan di layar atau di deskripsi di bawah untuk mendapatkan diskon tambahan 10% untuk paket VPS Hostinger apapun di luar promosi yang sudah berjalan. Setelah mengklik tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Anda bisa melihat tertulis OpenClaw dan kita diminta untuk memilih paket VPS. Sekarang Anda bisa memilih paket lain jika mau, tapi paket KVM2 sudah lebih dari cukup untuk OpenClaw. Jadi kita lanjut saja dan klik deploy untuk melanjutkan. Halaman berikutnya yang akan Anda temui adalah keranjang belanja Anda. Dan hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih periode pendaftaran VPS Anda. Anda bisa memilih 1 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Sekarang Anda perlu memilih minimal 12 bulan untuk memanfaatkan kupon yang otomatis diterapkan saat Anda mengklik tautan kami. Dan Anda bisa lihat di sini, dengan memilih 12 bulan, kupon kami otomatis diterapkan dan harganya jadi lebih murah. Biasanya, langganan lebih lama lebih hemat, tapi saat ini, baik paket 12 maupun 24 bulan harganya sama. Jadi pilih saja yang paling sesuai untuk Anda lalu lanjutkan. Di bawah ada LLM bawaan, tapi kita tidak butuh. Nanti saya tunjukkan cara hubungkan LLM Anda sendiri, jadi matikan saja ini agar lebih hemat. Di bawah halaman ada opsi cadangan harian otomatis. Saya sangat menyarankannya. OpenClaw bisa mengatur ulang servernya, jadi jika bermasalah, Anda bisa kembali ke kondisi kemarin. Biaya kecil ini memberi Anda tombol undo yang berguna. Jadi mari kita aktifkan saja fitur ini. Lalu saya sarankan memilih lokasi server dengan latensi terendah untuk Anda. Di sini Anda bisa melihat Amerika Serikat. Boston adalah yang terbaik untuk saya, jadi saya akan menggunakan itu. Setelah semua pengaturan Anda sudah dikonfigurasi, silakan klik lanjutkan. Silakan daftar akun di halaman berikutnya. Anda bisa menggunakan Google, GitHub, atau alamat email. Lalu di halaman berikutnya,
Tambahkan alamat penagihan dan detail pembayaran Anda untuk menyelesaikan pesanan. Setelah pembayaran berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman konfigurasi. Disinilah kita menangani dua kredensial pertama kita. Dan disinilah kebanyakan masalah keamanan orang-orang bermula. Oke, ini adalah halaman konfigurasi OpenClaw milik Hostinger. Hal pertama yang ingin saya sebutkan adalah tampilan halaman ini mungkin sudah berbeda saat Anda menonton video ini. Hostinger cukup sering memperbarui halaman ini, jadi urutan kolom bisa saja berbeda, atau bahkan ada kolom yang benar-benar baru. Jika mereka menambahkan kolom baru, Anda tetap seharusnya bisa mengakses kolom yang akan saya gunakan sekarang. Dan yang pertama ingin kita bahas adalah token OpenClaw Gateway. Ini adalah kunci utama untuk seluruh pengaturan OpenClaw Anda. Siapapun yang memiliki token ini akan memiliki akses penuh ke dashboard Anda dan semua yang bisa dilakukan bot Anda. Jadi klik ikon mata lalu simpan token ini di pengelola kata sandi. Saya merekomendasikan NordPass dan ada tautannya di deskripsi. Jangan tempelkan ini di chat, jangan screenshot, dan jangan tinggalkan di file teks sembarangan. Itu akan menjadi kesalahan keamanan nomor 1 dan kita ingin menghindarinya. Jadi simpan ini dengan aman. Nah, ini adalah salah satu hal yang dilakukan Hostinger secara otomatis untuk Anda dibandingkan harus mengaturnya sendiri. Autentikasi gateway sudah dikonfigurasi sebelumnya dan portnya diacak, bukan menggunakan default yang sudah dikenal. Pemindai otomatis tidak mudah menemukan pengaturan Anda, jadi dengan menggunakan Hostinger, Anda sudah lebih aman dibandingkan sebagian besar dari 42.000 instance yang terekspos itu. Jika token gateway ini sampai terekspos, Anda harus segera membuat ulang token tersebut. Dan saya akan menunjukkan persis bagaimana cara melakukannya serta cara memulihkan dari backup di akhir video. Selanjutnya, kita membutuhkan API key untuk sebuah LLM. Ini memberikan OpenClaw sebuah otak. Hostinger menyediakan beberapa kolom untuk LLM secara langsung. Anda bisa menambahkan yang lain secara manual nanti, tapi saya akan memilih Anthropic, Claude untuk saat ini karena saya suka LLM yang satu itu. Ambil tautan untuk LLM manapun yang ingin Anda gunakan dan kunjungi di tab baru. Namun saya ingin mengoreksi satu hal. Tautan terbaru untuk Anthropic adalah platform.claude.com, bukan console.anthropic.com seperti yang tertera di sini. Seperti yang saya bilang, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya menggunakan Claude, tapi prosesnya serupa untuk LLM lainnya. Setelah Anda berada di tautan yang disediakan, silakan buat akun atau masuk jika Anda sudah memiliki akun. Dengan Claude, Anda perlu menambahkan nama Anda dan menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu pilih jenis akun yang ingin Anda gunakan. Saya pakai akun individu. Setelah itu, kita masuk ke halaman konsol untuk membeli kredit API. Jadi mari kita klik beli kredit. Anda harus menambahkan setidaknya $5 sebagai kredit minimal, tapi saya sarankan untuk memulai dengan minimal $40 kredit di cloud, karena proses setup awal di OpenCloud sangat banyak menggunakan token. Dan jika Anda kehabisan kredit atau terkena batasan penggunaan di tengah proses setup, agen Anda akan berhenti merespons tanpa pesan kesalahan apapun. Secara teknis, $5 bisa digunakan, tapi Anda mungkin akan mengalami masalah. Menghabiskan $40 akan menaikkan Anda ke tingkat 2, yang akan meningkatkan batas penggunaan Anda sehingga semuanya jadi jauh lebih mudah. Jadi saya akan mengganti 5 menjadi 40, lalu memasukkan alamat penagihan saya dan menyelesaikan pembayaran. Setelah Anda menyelesaikan pembayaran, Anda mungkin akan mendapatkan semacam konfirmasi seperti ini, dan kita akan menutup ini. Karena hal berikutnya yang akan kita lakukan sebelum melangkah lebih jauh adalah mengatur pembatasan biaya. Ini adalah pembatas keuangan pertama kita. Di sisi kiri, kita akan turun ke bagian kelola, lalu ke batas, dan kemudian gulir ke bawah ke batas pengeluaran. Dan di sini, Anda bisa menetapkan batas bulanan untuk berapa banyak yang bersedia Anda keluarkan di akun Anda. Jadi untuk saya, supaya tidak terjadi kelebihan biaya yang tidak terkendali, saya akan menetapkannya di angka $100. Ini adalah batas pertama Anda. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah di halaman penagihan, Anda bisa membiarkan fitur isi ulang otomatis tetap nonaktif. Sekarang jika Anda tidak peduli soal ini, Anda bisa klik edit dan mengaktifkan isi ulang otomatis. Dengan begitu, API Anda tidak akan pernah berhenti bekerja. Ketika kredit Anda habis, sistem akan langsung mengisi ulang. Tapi sekali lagi, ini adalah pembatasan keuangan. Jadi kita tidak ingin ada aktivitas API yang tidak terkendali. Jadi saya akan membiarkan fitur ini tetap mati. Sekarang kita siap untuk mendapatkan API key kita. Jadi di sisi kiri, di bawah bagian kelola, klik kunci API. Lalu klik buat kunci. Beri nama untuk kunci Anda. Saya akan menamainya OpenClaw, lalu klik tambah. Setelah itu, Anda akan diberikan kunci API Anda. Sekarang Anda harus menyalin dan menyimpannya di tempat yang aman. Mereka hanya menampilkan ini sekali saja. Sekali lagi, menyimpannya di pengelola kata sandi adalah ide yang cukup bagus jika suatu saat Anda ingin mengaksesnya.
Sama seperti token OpenClaw Gateway, ini pada dasarnya adalah kata sandi, jadi jangan bagikan kepada siapapun. Itulah sebabnya milik saya di blur di sini. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan kuncinya, mari kembali ke halaman konfigurasi OpenClaw di Hostinger. Lalu tempelkan kunci kita di kolom kunci API Anthropic. Atau jika Anda menggunakan LLM yang berbeda, tempelkan kunci Anda di kolom yang sesuai. Setelah Anda menempelkannya, gulir ke bagian bawah halaman dan klik deploy. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman Docker Manager di dalam Hostinger dan akan muncul survei, tapi Anda bisa melewatinya, jadi cukup gulir ke bawah dan klik skip. Di kanan atas sini, Anda bisa melihat ada ikon berputar yang menandakan bahwa project Anda sedang dalam proses deployment. Dan proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat ke saat prosesnya selesai. Setelah statusnya menunjukkan running dengan tanda centang hijau, kita bisa mengakses dashboard dan berbicara dengan bot kita untuk pertama kalinya. Baiklah, OpenClaw sudah aktif dan berjalan di server kita. Jadi mari kita akses sekarang. Anda bisa melakukannya dengan beberapa cara berbeda. Pertama, di halaman proyek Docker ini Anda bisa klik tautan nomor port di bawah sini. Atau jika Anda pergi ke kiri atas dan klik Overview, Anda akan melihat di bagian atas halaman Overview ada tombol OpenClaw yang bisa Anda tekan. Sekarang, sebelum Anda melakukannya, jika Anda belum menyimpan token gateway Anda yang seharusnya sudah Anda lakukan, Anda bisa menyalinnya dengan tombol gateway token ini. Sekarang kita sudah menyalin ini ke clipboard, jadi kita bisa langsung klik OpenClaw. Di sini Anda akan menempelkan token Anda, lalu klik masuk. Dan itu akan membawa kita ke dashboard OpenClaw Gateway di halaman chat. Sekarang, Anda mungkin memperhatikan bahwa koneksi ini tertulis tidak aman. Ini menggunakan HTTP, bukan HTTPS. Secara teknis, itu berarti token gateway Anda dikirim secara terbuka. Untuk pengaturan produksi, Anda sebaiknya menempatkan ini di belakang reverse proxy atau menggunakan Tailscale, tapi itu di luar cakupan panduan ini. Untuk saat ini, cukup jangan akses dashboard Anda di Wi-Fi publik. Jika Anda ingin lapisan perlindungan tambahan, VPN antara perangkat Anda dan VPS, Anda akan mengenkripsi koneksi, bahkan melalui HTTP. Secara pribadi, saya menggunakan NordVPN. Saya akan meninggalkan tautan di deskripsi di bawah jika Anda tertarik. Selanjutnya, mari kita verifikasi koneksi kita. Di sisi kiri, di bawah kontrol, klik Ikhtisar. Dan di sini Anda bisa melihat di sisi kanan, snapshot menunjukkan status kita oke. Dan di kanan atas Anda bisa melihat bahwa gateway menunjukkan status kesehatan oke. Jadi kita dalam kondisi baik. Mari kita kembali ke halaman chat dan kirim pesan pertama kita. Di kotak chat, mari kita tulis saja, "Halo, OpenClaw sudah dilengkapi dengan file bernama bootstrap.md." Nah, ini pada dasarnya adalah prompt untuk OpenClaw agar menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Anda. Untuk memahami siapa dia, siapa Anda, apa yang akan Anda kerjakan bersama, dan hal-hal semacam itu. Jadi terima kasih. Silakan lanjutkan dan jawab semua pertanyaannya. Misalnya di sini tertulis, siapa saya, siapa Anda, ada nama untuk saya, atau sebaiknya kita cari bersama. Ini adalah proses yang cukup menyenangkan untuk dijalani. Anda bisa memberikan kepribadian pada bot Anda. Jadi silakan jawab semua pertanyaannya. Dan setelah beberapa pesan bolak-balik, ia mengatakan identitasnya sudah terkunci. Ia menghapus file Bootstrap. Lagi ia mengatakan dan sudah siap. Apa yang Anda butuhkan? Sekarang ada catatan singkat sebelum kita lanjut mengobrol. Jika bot Anda tiba-tiba berhenti merespons, penyebab paling umum adalah Anda kehabisan kredit API atau terkena batasan kecepatan pada LLM Anda. Jadi jika itu terjadi, periksa dashboard LLM Anda sebelum melakukan pemecahan masalah lainnya. Baiklah, sekarang kita akan mengamankan ini. Saya akan melewati pengaturan-pengaturan ini dengan cepat, tapi semuanya penting. OpenClaw memiliki halaman keamanan khusus di dokumentasi mereka. Ini dia, di layar. Saya sudah meninggalkan tautannya di deskripsi. Sekarang, ini bagian yang keren. Saya akan menyalin URL ini lalu tempelkan ke dalam chat di OpenClaw, lalu minta untuk menerapkan dan memverifikasi semua yang ada di halaman ini. Namun ada satu pengecualian, biarkan allow insecure out tetap disettle ke true. Silakan tekan kirim. Dan sekarang bot sedang menelusuri dokumen keamanan dan memperkuat pengaturan keamanannya sendiri. Anda mungkin akan melihat pesan error terputus sebentar saat agen merestart gateway-nya. Kemudian, ketika agen merespons, Anda akan melihat daftar lengkap perubahan yang diterapkan dari halaman keamanan tersebut. Keren kan? Selanjutnya, kita perlu menetapkan beberapa aturan dasar dan memberitahu apa yang dapat dilakukannya sendiri dan apa yang perlu ia tanyakan kepada kita terlebih dahulu. Katakan sesuatu seperti, ketika mengirim pesan atas nama saya, selalu berikan draftnya terlebih dahulu kepada saya dan minta izin sebelum mengirim. Selalu hubungi saya sebelum menghapus file. Dan selalu konfirmasi dengan saya sebelum melakukan permintaan jaringan. Anda perlu memastikan untuk menyesuaikannya sesuai tujuan spesifik Anda.
dan jelaskan dengan jelas apa saja yang boleh dilakukan sendiri olehnya dan apa yang tidak boleh dilakukan tanpa izin. Sekarang mari kita atur lagi beberapa batasan biaya. Kita sudah menetapkan batas pengeluaran di sisi API. Sekarang mari kita atur juga batasan di sisi OpenClaw. Kita bisa membatasi jumlah percobaan ulang yang dilakukan. Misalnya, jika sebuah tugas gagal 3 kali, hentikan. Kita juga bisa memberikan batas waktu eksekusi. Kita bisa menetapkan jangan biarkan tugas berjalan tanpa batas waktu. Dan kemudian Anda, sebagai pengguna di minggu pertama, sebaiknya benar-benar memeriksa dashboard penggunaan LLM Anda setiap hari untuk melihat secara pasti berapa biayanya dan bagaimana perkembangannya. Sekarang, setiap kali Anda berencana melakukan perubahan besar pada konfigurasi, saya sarankan untuk mengambil snapshot VPS Anda. Jadi Anda bisa kembali ke konfigurasi yang berfungsi jika terjadi kerusakan. Ini sangat penting, terutama jika Anda membiarkan bot Anda memperbarui konfigurasinya sendiri. Berikut cara melakukannya. Kembali ke host dan pengelola Docker Anda, buka bagian cadangan dan pemantauan, lalu klik snapshot dan cadangan. Kita sudah mengatur cadangan harian dan itu akan berjalan, tetapi Anda juga bisa mengambil snapshot secara manual dengan menggulir ke bawah halaman tersebut dan mengklik buat snapshot. Anda perlu menekan buat untuk mengonfirmasi. Lalu setelah beberapa saat, Anda akan melihat snapshot muncul di daftar snapshot Anda. Jika sewaktu-waktu Anda melakukan perubahan konfigurasi besar dan terjadi kerusakan, sekarang Anda cukup mengklik pulihkan untuk kembali ke versi konfigurasi VPS terakhir yang berfungsi. Terakhir, mari kita bahas tentang pemilihan model. Kembali ke dashboard Open Cloud Gateway, kita bisa mengklik Again, lalu di bagian ringkasan ada drop-down untuk model utama. Jika Anda menghubungkan penyedia LLM lain melalui API, model yang tersedia akan muncul di sini. Sekarang, pemilihan model sebenarnya adalah keputusan keamanan yang besar. Model yang lebih besar seperti Cloud Opus jauh lebih baik dalam menahan serangan injeksi prompt. Model yang lebih kecil dan lebih murah jauh lebih mudah tertipu. Jadi, untuk bot apapun yang memiliki izin nyata, terutama yang bisa menjelajah web, gunakan model terbaik yang bisa Anda jangkau. Sekarang setelah keamanan dikonfigurasi, mari hubungkan aplikasi pesan agar kita benar-benar bisa menggunakannya dari ponsel. Di chat OpenClaw, katakan mari kita atur Telegram. Chat akan membalas dengan beberapa instruksi, dan pesan Anda mungkin terlihat sedikit berbeda, tapi instruksinya seharusnya kurang lebih sama. Pertama, di Telegram, Anda perlu mengirim pesan ke bot father. Saya sudah meninggalkan tautan di deskripsi di bawah yang bisa Anda klik untuk secara otomatis memulai percakapan dengan bot father. Atau di Telegram, Anda bisa mencari bot father, lalu buka percakapan dengan mengkliknya. Klik mulai, lalu klik bot baru. Nanti, silakan namai bot Anda. Saya beri nama Tony. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memberikan username untuk bot Anda. Sekarang, username Anda harus unik di ekosistem Telegram dan harus diakhiri dengan kata bot. Jadi saya akan menamai bot saya Tony the Wonderbot. Anda akan diberikan sebuah tautan yang bisa Anda klik untuk memulai percakapan dengan bot baru Anda dan juga akan diberikan token API bot. Sekarang, sama seperti token-token lain yang di video ini, token ini seperti kata sandi, jadi simpanlah di tempat yang aman dan jangan bagikan kepada siapapun. Silakan, saya bisa menyalin token itu. Lalu kembali ke dashboard OpenClaw Gateway Anda dan tempelkan token tersebut di sana. Setelah 1 menit, Anda seharusnya menerima pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa Telegram sudah terhubung dan kebijakan DM telah diatur ke mode pairing. Jadi sekarang kita perlu menyetujui koneksi antara ID Telegram kita dan OpenClaw melalui bot Telegram ini. Untuk melakukannya, kembali ke Telegram lalu klik tautan untuk mengirim pesan ke bot Anda. Saat memulai percakapan, Anda akan mendapatkan pesan yang berisi ID pengguna Telegram Anda dan kode pairing. Silakan salin seluruh pesan ini, lalu kembali ke dashboard OpenClaw Anda, tempelkan seluruh pesan tersebut dan kirimkan. Dan setelah 1 menit, Anda akan menerima konfirmasi bahwa ID Anda sekarang sudah dipasangkan. Mari kita kembali ke Telegram dan sapa botnya, dan botnya merespons kita. Jika kita memeriksa kembali di dashboard OpenClaw kita bisa melihat percakapan yang persis sama terjadi di sini, yang berarti kita tidak perlu lagi datang ke dashboard gateway ini. Untuk berbicara dengan bot kita, sekarang kita bisa melakukannya dari mana saja melalui Telegram kita. Nah, apa yang baru saja terjadi di sini sebenarnya adalah salah satu fitur keamanan terpenting di OpenClaw. ID pengguna Telegram Anda baru saja ditambahkan ke daftar yang diizinkan. Itulah kebijakan perjodohan DM. Hanya kontak yang disetujui yang dapat berbicara dengan bot Anda. Dan akun Telegram kami baru saja disetujui. Jika orang lain menemukan bot Anda di Telegram, bot tersebut akan mengabaikan mereka. Saya meminta dan dari tim Medix Media untuk mengirim pesan ke bot saya, tetapi bot saya mengabaikannya. Hal ini penting karena sebagian besar kegagalan keamanan pada OpenClaw bukanlah eksploitasi yang rumit.
Mereka hanyalah seseorang yang mengirim pesan ke bot dan bot tersebut melakukan apa yang diminta mode pemasangan. Menghentikan itu. Sebelum kita lanjut, jika Anda ingin menambahkan lebih banyak penyedia AI atau kunci API lainnya nanti, ada cara yang benar dan cara yang salah untuk melakukannya. Jangan tempelkan kunci API ke dalam chat OpenClaw. Kunci tersebut akan tersimpan di file riwayat percakapan Anda di disk. Jika orang lain mendapatkan akses ke server Anda, kunci-kunci itu hanya akan ada di sana dalam bentuk teks biasa. Cara yang benar adalah masuk ke hosting atau pengelola Docker Anda, lalu kelola project Anda. Gulir ke bawah halaman dan masuk ke bagian variabel lingkungan Anda, buka bagian itu, lalu klik tambah environment, dan disinilah Anda bisa menambahkan kunci API Anda. Anda perlu memberinya nama, misalnya Open Weather Map, garis bawah API, garis bawah key, lalu tempelkan kunci API Anda di kolom nilai. Kemudian klik simpan dan deploy. Variabel lingkungan menjaga rahasia Anda agar tidak masuk ke log chat dan file konfigurasi. Inilah yang direkomendasikan oleh dokumen keamanan OpenClaw. Anda akan melihat indikator pemuatan kecil yang menunjukkan bahwa proses deployment sedang berjalan. Dan ketika selesai, Anda bisa membuka Telegram Anda dan cukup memberitahu bot Anda bahwa Anda telah menambahkan kunci baru ke variabel lingkungan. Lalu minta bot Anda untuk mencobanya. Di sini Anda bisa melihat saya berhasil mengambil perakiraan cuaca untuk Barcelona. Sekarang bot Anda sudah berjalan, Anda pasti ingin memberinya kemampuan baru. OpenClaw memiliki marketplace skill yang disebut Claw Hub, tapi disinilah banyak orang mengalami masalah. Para peneliti keamanan menemukan lebih dari 300 skill berbahaya di Claw Hub, sebagian besar dirancang untuk mencuri API key dan kata sandi. Hampir setengah dari semua skill yang ditinjau memiliki setidaknya satu masalah keamanan. Jumlah unduhan yang tinggi tidak selalu berarti skill tersebut aman. Anda bisa di skill secara langsung di clawhub.ai, seperti saya di sini, atau di Telegram Anda cukup mengetik garis miring Claw Hub dan itu akan memungkinkan Anda untuk mencari, menginstal, memperbarui, melihat daftar yang sudah terpasang, atau mempublikasikan skill baru. Jadi misalnya Anda bisa mencari pelacakan saham. Dan di sini muncul daftar pilihan. Ketika Anda menemukan yang Anda suka, Anda cukup meminta OpenClaw untuk menginstalnya. Tapi sebaiknya Anda memeriksanya terlebih dahulu. Claw Hub sekarang sudah memiliki pemindaian virus total. Jadi langsung di Claw Hub Anda bisa memeriksa halaman skill untuk laporan keamanan sebelum menginstal. Atau di Telegram Anda cukup meminta bot Anda sesuatu seperti tinjau kode dan laporan keamanan untuk opsi nomor 1 dan beritahu saya jika ada yang terlihat mencurigakan. AI Anda dapat mengaudit skill untuk Anda dan di sini Anda bisa melihatnya. Virus total menandainya sebagai mencurigakan, tetapi setelah melihat skill tertentu ini, skill tersebut hanyalah dokumen prompt. Jadi tidak ada apapun di prompt yang benar-benar berbahaya. Jika sebuah skill meminta izin yang seharusnya tidak dibutuhkan, seperti akses jaringan untuk skill pencatat, itu adalah tanda bahaya. Dan sebaiknya Anda tidak menginstalnya. Setelah Anda memastikan bahwa skill tersebut aman, Anda bisa meminta bot Anda untuk menginstalnya. Satu hal yang perlu diketahui, OpenClaw juga dilengkapi dengan sekitar 50 skill bawaan yang akan dimuat secara otomatis jika alat yang tepat sudah terpasang di sistem Anda. Anda bisa membatasi hal itu dengan daftar tunggu di konfigurasi Anda jika ingin kendali penuh atas apa saja yang aktif. Kita sudah siap, sudah terhubung, sudah dikonfigurasi. Sekarang mari kita coba untuk merusaknya. Dan kemudian saya akan menunjukkan cara memulihkan ketika sesuatu benar-benar bermasalah. Pertama, OpenClaw memiliki audit keamanan bawaan. Mari kita jalankan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meminta. Jalankan audit keamanan. Kemungkinan besar audit ini akan meminta izin untuk menjalankan beberapa pemeriksaan hanya baca pada sistem Anda, seperti sistem operasi, port, status firewall, dan sebagainya. Silakan berikan izin agar proses dapat dilanjutkan. Ketika selesai, Anda akan berdipitchkan dan laporan lengkap tentang apa saja yang ditemukan. Di sini, audit mendeteksi antarmuka kontrol mengizinkan autentikasi HTTP tidak aman, tapi kita sengaja mengizinkannya untuk akses dashboard gateway via browser. Gunakan VPN seperti NordVPN guna mengurangi risikonya. Audit juga mendeteksi masalah grup Telegram, tapi tak ada grup terhubung, jadi kita lanjut saja. Anda bisa lanjut hubungi bot pasca audit demi keamanan tambahan, berdasarkan masalah apapun yang ditemukan pada sistem Anda. Selanjutnya, mari kita uji gerbang persetujuan. Mari kita coba untuk meretasnya. Mari kita minta bot untuk melakukan sesuatu yang memerlukan persetujuan. Misalnya, mari kita kirim pesan kepada Simon dari Medix Media. Katakan padanya saya menyapa. Saya memberinya izin untuk mencari cara menghubunginya tanpa informasi kontak. Bot sempat menolak karena tidak punya fitur pencarian web.
Fitur ini ingin saya atur. Bot lalu meminta kontak dan akan mendraft pesan untuk disetujui sebelum dikirim. Jadi inilah tepatnya hal yang ingin kita lihat. Bot tidak langsung melakukan sesuatu begitu saja. Secara keseluruhan, bot akan meminta izin dan mengajukan pertanyaan klarifikasi sebelum melakukan apapun. Itu gerbang persetujuan yang kita atur, berfungsi sesuai harapan. Jangan tiru cara saya tadi, mengirim pesan khusus ke Simon. Coba kirim ke rekan kerja atau email dummy Anda. Simon tidak perlu menerima email lagi. Baiklah, sekarang bagaimana jika terjadi sesuatu yang benar-benar salah? Apa langkah darurat Anda? Nah, ada 3 cara untuk mematikannya. Kembali di Hostinger Docker Manager, Anda bisa klik 3 titik. Lalu klik stop untuk menghentikan seluruh VPS. Sebagai alternatif, Anda juga bisa memberitahu bot Anda di chat, hentikan semua tugas atau matikan. Opsi nuklirnya adalah kembali ke dashboard LLM Anda dan cabut saja kuncinya sepenuhnya. Cukup nonaktifkan atau hapus saja. Bot akan langsung kehilangan akses ke model AI. Bot tidak bisa melakukan apapun, bahkan jika server masih berjalan. Sekarang, bagaimana jika token gateway Anda bocor dan seseorang mendapatkannya? Tadi saya bilang akan menunjukkan apa yang harus dilakukan jika kredensial Anda terekspos. Jadi mari kita lakukan sekarang. Sekali lagi, di Docker Manager Anda, buka proyek Anda di sini, lalu klik kelola pada proyek OpenClaw Anda. Gulir ke bawah, buka bagian environment, dan temukan token OpenClaw gateway Anda. Di sini Anda bisa mengubah nilainya menjadi string acak baru atau gunakan generator untuk membuatnya. Setelah selesai, deploy ulang kontainer dan restart VPS-nya. Itu saja, token lama sudah tidak berlaku. Dan siapapun yang memilikinya akan terkunci keluar. Simpan yang baru di pengelola kata sandi Anda. Jika kunci API LLM Anda bocor, caranya sama. Buat yang baru. Cukup hapus kunci lama, seperti yang sudah saya tunjukkan, buat kunci baru, lalu masukkan kunci tersebut di bagian environment variable di Hostinger. Jika Anda tidak yakin apakah sebuah kredensial sudah terekspos, anggap saja sudah. Mengganti kunci hanya butuh 30 detik. Mengatasi bot yang sudah dikompromikan jauh lebih merepotkan, lebih lama. Dan jika terjadi sesuatu yang benar-benar rusak, bot Anda salah mengkonfigurasi server, skill yang buruk merusak pengaturan Anda, apapun itu, itulah gunanya backup. Buka cadangan dan pemantauan, lalu klik cuplikan dan cadangan. Temukan cadangan atau snapshot terbaru yang masih berfungsi dengan baik, lalu pulihkan dari titik tersebut. Itulah mengapa kami mengaktifkan pencadangan otomatis harian di langkah pertama saat mendaftar. Mesin cakar terbuka Anda akan kembali persis seperti kondisinya pada tanggal tersebut. Anda mungkin perlu memasukkan ulang token gateway Anda untuk mengakses dashboard, tetapi semuanya seharusnya tetap utuh. Sekarang ada 3 hal yang sebaiknya tidak langsung Anda hubungkan ke OpenClaw. Email utama Anda, layanan perbankan atau keuangan apapun, dan pengelola kata sandi Anda. Mulailah dengan Telegram saja, mungkin tambahkan 1 atau 2 skill di sana-sini. Tingkatkan penggunaan jika pengaturannya sudah sesuai. OpenClaw sering diperbarui, jadi cek dokumentasi untuk cara terbaru atau minta bot memperbarui diri sendiri. Kini bot OpenClaw Anda aktif 24 jam di server pribadi dengan kontrol biaya, izin, dan kredensial yang tepat. Gunakan tautan di deskripsi berikut untuk diskon tambahan 10% saat daftar hosting atau VPS Anda. Terima kasih telah menonton.